Ya, yang ukuran 3,5 jari lah ini. Kalau ukuran tangan saya, sepi lagi. Ceritanya ini pada subuh kita sudah meluncur ke lokasi Muara Meninting karena kemarin tuh sudah merasakan nikmatnya gacoran di lokasi ini dan terjadinya hanya di jam-jam pagi. Jadi kita memang bergegas sengaja untuk lebih tiba lebih dini di lokasinya. Jadi ini masih bisa dilihat bahwa senter nyala-nyala ini karena ada juga satu apa itu bentuk lure yang terbuat dari bahan git akan kita uji coba juga di sini. Begitu ceritanya, semoga ada sambaran lain seperti yang kita nikmati kemarin. Kita bongkar lagi, sambung lagi, ganti kompor. Mau turun nih Pak? Ya. Apa nongkol? Nah, apa dong? Dan sembari kita berjalan mengarah ke mulut muara, jadi di sepanjang pesisir ini ya kita lakukan juga uji coba uncal-uncal. Sebelumnya sih memang kita belum pernah di titik ini karena kita biasanya langsung jalan ke ujung nguber momen karena titik baliknya itu biasanya terjadi banyak strike itu di muara. Nah ini tumben kita lakukan gini ya. Tapi memang faktanya nggak ada sambaran. Oke teman-teman, ketemu lagi di trip fishing. Jadi kita sekarang mengulangi hari yang kemarin ya. Kalau kemarin sukses kita hanya 3 ekor, nah kita usahakan lebih pagi, semoga ada peluang-peluang strike. Untuk lokasi ini ada di muara Sungai Meninting, tepat di bagian muaranya ya. Kita di sisi sebelah selatan. Nah kita akan coba, ada berbagai rangkaian variasi dari apa namanya ini, Carolina. Kita sudah setting semalam. Nah mudah-mudahan sih ada berbagai jenis ini juga, sabikinya, terus nanti ada soft lure. Nah kita akan lihat efektif yang mana sekaligus untuk uji coba. Oke lanjut. Nggak bawa tempat. Dan berikutnya banyak terjadi strike ya di ujung sana itu, dan itu saya lagi sendirian sementara pemancing yang lain sudah pada pulang. Dan sayangnya nggak bisa didokumentasikan karena saya khawatir kalau bawa HP ke sana. Jadi ini hanya didokumentasikan dari jauh oleh asisten. Berikutnya ini saya kembali lagi ke pinggir karena sudah ada beberapa yang sudah berhasil saya tangkap. Termasuk yang sudah lepas-lepas berapa kali. Tadi kayaknya ada yang berat tadi kau bawa. Dapat mancing kok hilang. Maksudnya? Tadi Oh, maksudnya? Dua. Tiga. Mana lagi? Empat. Lima. Tujuh dia. Betul. Tapi masih ada yang besar. Sayang tadi terakhir itu lepas. Oke, ini besar masih hidup. Aduh, kok licin sekali. Ini yang pertama kayaknya.
Nah, terakhir 7 paling kecil. Ini yang besar. Tapi dua ukurannya. Ayo, kita ajar lagi. Oke, sesi kedua. Kita akhiri sekarang jam 10 kurang 15. Kita lempar luncal-luncal cuma dapat 1 tambahan, jadi 8 dengan yang tadi. Sebenarnya ada beberapa tarikan juga putus, artinya lepas ikannya. Dan termasuk ini yang kita juga membingungkan kadang-kadang. Nah, ini dia soft lure yang punya pedal, nggak terasa ada gigitan tapi ujungnya putus. Nah, jadi minimal sudah merasakan di spot ini ada jam-jam tertentu, nanti kita patokan berdasarkan tabel pasang surutnya ya. Siapa tahu nanti di situ bisa dipelajari. Oke, kita balik ke rumah dulu. Panas. Begitu ganti hubungannya langsung dia gacor. Oke bro, tugas selesai hari ini. Kita balik kandang. Lagi-lagi tadi airnya sudah mulai kotor karena sudah ada bulu ayam ya, banyak. Kemungkinan memang ada beberapa peternakan yang di sana buang-buang limbahnya ke sini. Jadi ya di ujung sini kita nimbrung sama ini cabutan bulu ayam. Nah, ada satu catatan menarik kalau bulu aroma ayam potong itu, ada satu cerita itu sangat merespon buaya untuk datang. Sekalipun dalam kasus selama di sini ya belum ada kita lihat buaya. Sekalipun di ujung sana itu ada namanya pantai Loang Baluk. Loang ya liang, baluk ya sebutan untuk buaya di saat sini. Oke, begitu kita balik. Oh iya, sebelumnya ini nih dekat sampan kapal biru ini kita belok. Aduh, terlalu terik jam segini sudah. Tapi terik-terik kalau menghasilkan ya nggak masalah, aman. Nah, untuk catatan dokumentasi selama di air nggak bisa karena kita ngandalin HP. Jadi ini dibantu nyonya aja ya, kameramennya. Hanya saat-saat kita balik dari air lalu ke mana namanya, darat, ya seperti itulah momennya. Oke, soal peluang-peluang tarikan nanti kita bahas ya sampai rumah. Yuk balik ke motor, basah kuyup nih. Nah teman-teman, kita sudah sampai rumah. Jadi ini beberapa ikan languan tadi yang kita dapat. Ya mungkin 1 kilo lebih lah atau kalau di total ini ya. Ada yang kecilnya 1, yang besar ada 3. Ya lumayan buat tambah-tambah lauk di rumah. Oke begitu. Dan setelah kita cek pada momen pasang surut tadi tabel, ternyata pada antara jam 8 sampai jam 8 jam 9 itu adalah momen puncak menjelang pasang tinggi ya, dari peralihan surut antara surut dan pasang itu di titik tengah itu kalau kita lihat teori gelombang itu. Nah, itu dia menuju atas. Nanti akan saya sertakan dalam gambar ya di sebelah kiri di sini nanti. Oke, demikian jadi kita akhiri trip fishing kali ini. Lumayan memberi apa ya, keceriaan lah, sekaligus membangun ini apa namanya itu, adrenalin tipis-tipis. Dan salam selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan sesama muslim. Semoga bisa sampai nanti jam berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita ada di kantor Samsat
bersama PT UB Kota Mataram. Jadi rangkaiannya karena ini sudah motor jatuh tempo di 5 tahun ketiga. Jadi serangkaian prosesnya tadi sudah masuk ke beberapa loket. Yuk lihat berkasnya. Ini berkas sekarang untuk nomor esek-eseknya. Nah ini berkas formulirnya yang akan kita bawa. Oke. Rangkaiannya begini. Sekarang dicek fisik. Kita sekarang di kantor Samsat bagian dalam setelah berkas-berkas terisi full. Nah kita baru saja menuntaskan pembayaran di kasir 1 untuk lagi diproses. Nah sementara untuk menunggu di sini kalian bisa akses wifi gratis. Jadi lumayan lah untuk ruang tunggunya berfasilitas wifi. Ini ya udah selesai, nggak makan waktu sampai 1 jam, cepet pengisian data. Berikut pembayaran langsung keluar. Berikutnya kita mau nih tuh mengurus penggantian nopo yang versi baru. Kemarin hitam, nah sekarang kita akan masuki fase warna putih. Oke, berikutnya ini kita ke bagian belakang untuk pengurusan plat nomor baru. Ini ya. Si Bang. Ya. Oke, serangkaian dari pengurusan Nyamsat hari ini sudah selesai. Cukup cepat. Jadi jangan tunda-tunda kalau sudah mau jatuh tempo. Silakan datang ke kantor Samsat Kota Mataram maupun di kota-kota kalian. Perubahan dari hitam ke putih. Tuh, tadi hitung gitu. Oke, selamat pagi bro. Kita kembali lagi ke spot yang ada di Sungai Meninting untuk melakukan kegiatan pemancingan lagi. Nah pagi ini kayaknya sudah pada nimbrung pasukan-pasukan angler UL ini. Kita akan ikut nimbrung dan bermain di sekitar muara. Aku ikutin keseruannya, yuk. Kita sembari jalan menuju muara ini, olahraga masuk angin juga karena ini kondisinya tadi itu sempat hujan gerimis pagi. Nah sekarang sih matahari sudah mulai keluar ya, pelan-pelan. Ini ada sekitar berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah sisi selatan sini ada 2 angler. Sementara di sebelah utara sana sekitar berapa? Ada 3 mungkin. Oke yuk, gabung. Dan seperti biasa ini ditemani asistennya ini, mainnya ini. Untuk sementara kita berlabuh di kayu apa namanya, bambu, maskot bambu. Oke teman-teman, kita sudah sampai bertahan di sini sampai setengah 11. Jadi sekitar 2 jam lebih lah. Nah faktanya sambarannya nggak ada. Dan rekan kemarin pemancing yang bertahan terakhir kemarin itu malah dia yang dapat berapa tadi? Ada mungkin 3 ekor. Datang lebih pagi sekitar jam 7. Nah sementara kita kenapa pilih jam 8 karena berpatokan dengan charge pasang surut, menyesuaikan kondisi waktu makan yang sebelumnya kita mancing di sini gacor dapat 8 ekor. Tapi faktanya nggak ada samberan, ternyata harus lebih pagi. Memang agak susah ini kita mempelajari kondisi air ini, karena indikatornya perubahannya banyak, bukan cuman
air pasangnya, nanti tergantung angin, kondisi bisa jadi panas di suhu airnya, salinitasnya yang mempengaruhi juga, macam-macam. Hampir beberapa jenis sabiki dan soft lure sudah saya coba. Sambarannya hanya di bagian ekor soft lure, itu aja yang pernah ada sambaran, tapi nggak nyangkut di kail. Jadi kita balik lagi, pulang, yuk. Karena masih digayuti perasaan penasaran yang masih nggak berubah. Kenapa ikan-ikan ini kok pada nggak mau makan? Jadi sejak pada sore harinya, di hari yang sama, kita lagi-lagi kita kunjungi tempat ini, Muara Meninting, demi mempelajari pola makan dari ikan-ikan. Karena kalau nggak pagi, konon sore. Tapi ya nanti kita lihat seperti apa responnya. Ternyata nggak ada pemancing sama sekali di bagian muara, dan ini saya sendiri. Oke, ini tetap bertahan di bagian dari Muara Meninting di sore hari, karena mau memastikan perubahan jadwal ikan-ikannya seperti apa. Nih ya, tapi ternyata ombaknya lagi besar. Nah, ini momen perahu nelayan yang sedang melaut balik menuju ke dalam muara. Arus cukup besar ya. Nih kalau background di luar depan sana, oh nggak bisa, dia nggak bisa siluet. Oke, kita mau balik karena ini menjelang buka puasa. Nanti kita coba lagi. Kenapa? Bisa nggak dia merekam? Oh bisa. Ada mercon petasan tadi malam ini kayaknya. Oke, selamat pagi. Jadi ini hari Jumat pertanggal 20 Maret, bertepatan dengan hari terakhir kita puasa ya. Nah, kita akan coba lagi keberuntungan di fishing trip berikutnya di lokasi yang sama di Sungai Muara Kali Meninting. Jadi ini perjalanan ke sana nggak jauh dari rumah, sekitar hanya 3 km. Jadi ini sebentar lagi nih, sekitar 1 kilo lagi. Jauh. Kita ini dari arah selatan menuju ke utara, itu sebentar lagi di depan ada, ini sebelah kiri ini makam-makam Cina sekaligus, apa nama makam di sini ya? Apa sih? Makam Bintaro, makam Cina. Nah ini sebelum sampai di jembatan Meninting kita belok kiri. Nah ini akan mentok nanti di ujung ada lokasi apa itu namanya, Rusunawa. Lokasinya yang dimaksud Rusunawanya. Kita ambil ikutin jalan yang sini ke kanan, terus ke ikutin sini. Ayo lanjut. Ini kita nggak seperti biasa ya. Biasanya habis subuh, ba'da subuh kita langsung bergerak ke lokasi. Nah ini mengingat tadi ada kepentingan ke pasar si Nyonya, jadi dia menyempatkan pasar dulu, baru setelah pulang kita lanjutkan untuk ke lokasi pantai. Nama pantainya sendiri
pantai apa ya namanya. Tapi yang jelas di sini bagian dari Sungai Meninting. Yo, nah ini tinggal ngikutin aja jalan setapaknya. Ini kalau nggak tangan dua bisa bengkok gitu. Lanjut terus sampai ujung. Sepertinya rame pemainnya nih. Anglernya lagi rame nih. Gak apa-apa. Nah, kita parkir sini. Sip. Oke, kita tiba di spot. Kita belum tahu ini rame apa enggak. Oke, ini ya. Kalau kita lihat-lihat posisi depan, rame nih pemainnya nih, anglernya nih. Air juga kecenderungannya tenang, super bagus. Ya mungkin indikasi dengan tibanya akhir Ramadan. Keren airnya, Bu. Ntar ini kalau ganti kamera yang satunya, sepertinya bagus sih, sambil rekam di situ. Mantap ini. Airnya keren ini. Tapi nggak tahu dengan sambarannya bagaimana. Mudah-mudahan berjibun. Oh, ikannya. Dari jam berapa tadi main? Dari jam berapa ke sini? Dan yang seperti kalian saksikan ya, kondisi perairannya sangat tenang, syahdu, dengan ombak hanya tipis-tipis di pinggir seperti ini. Sementara hamparan luas di sana itu adalah bagian dari Selat Lombok ya, yang langsung menghadap ke Pulau Bali. Sangat tenang, rata. Apa ini memang gejala dari malam Lailatul Qadar, sehingga kondisi alam pun ikut bertasbih menyambut akan datangnya Idul Fitri. Sangat syahdu. Aduhai, kecenderungannya air lagi surut sejauh nih loh. Pemainnya banyak yang dapat. Nah, rata-rata subuh tadi sudah pada dapat sambaran. Tapi ya kita coba, semoga agak rezeki kita. Teman, kita masih di bagian dari muara. Ini ada satu rekan, dua di sana agak tenggelam-tenggelaman. Nah, sambarannya sih agak membagongkan ini. Tapi satu sisi kita sudah mengantongi satu ekor kecil tadi ya, ada sambaran kecil ini, anakan langoan, nih segini nih 2 jari. Persis depan sini hanya berjarak sekitar 5 meter. Nah, yang lain-lain ini yang kita nantikan ya, momen-momen ada perubahan gini, air ketika mulai pasang. Tes lagi ya. Kita tes gulung. Ini air mulai ini bergerak naik. Ayo lempar, jangan usah jauh-jauh, deket-deket aja. Tes. Kencangin dulu geraknya. Ya, putar. Sambar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Ikan-ikan kecil juga banyak di depan ini, sekelompok selah. Apa itu gerakan percikan ikan?
Kaget dia lihat pelampung. Tes ya. Bismillah. Ayo. Makan. Makan. Sambar. Sambar. Sambar, sambar, sambar. Aduh, apa itu gerakan di depan? Agak serong kanan. Ayo, ini arah ombak datang. Mana ini? Aduh, nggak kerekam tadi. Nggak nyana, ini ada sambaran ikan kedua. Nah. Oh, kena pipi luar lagi nih. Dan insya Allah masih ada sambaran. Bentar ya, tuh nancepnya di pipi luar dia. Ayo nak, ayo ajak teman-temanmu. Sebentar, masukkan dulu. Alhamdulillah. Oke, bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo, mana dia? Ayo nak, muncul lagi nak. Gigit nak. Gigit soflurku nak. Ayo nak. Ayo nak. Gigit. Baby, come on baby. Come in baby, gituan. Ayo baby gituan, santap. Aduh, barusan ada sambaran lepas, nggak rekam juga. Hanya jarak dekat depan sini. Ini kita mainkan harus pelan. Ayo, sesantai mungkin. Ayo. Mana ini? Ayo. Aduh, air sudah mulai butek ya di depan sini. Ini ada segerombolan lagi di depan. Ayo. Aduh, udah airnya mulai kenceng. Tapi masalahnya air kenceng, sambarannya juga mulai kumat lagi. Ayo tes, bismillah. Ayo, gerak, kencangin. Ayo. Cari temennya, kumpul lagi. Barusan sambaran, nggak telak, sudah terangkat, lepas. Ya Allah, ayo coba, bismillah. Tes, kita di bagian dalam.
Oke, kita ke pinggir dulu. Kayaknya berbagai umpan sabiki yang kita buat nggak mau ya. Dia lebih seneng soft lure. Ada 4 tarikan, putus, yang 2 mau naik, lepas. Ntar dulu kita perbaiki dulu mata kail. Ini sepertinya masih memungkinkan. Kalau ternyata ini adalah hikmah bulan Ramadan, sekaligus ini pertanda hari baik, bahwa ini adalah tanda-tanda Lailatul Qadar, di mana langit itu air terlihat tenang, awannya bersih, mantap ini. Insya Allah ikan-ikan juga akan jadi tambatan rezeki ini. Mantap akhirnya. Alamnya bertafakur kayak cermin. Komang dia. Udah ganti kail kali-kali nih. Kok jadi minim sambaran lagi. Ya, kita mendokumentasikan dulu. Ada sampan yang masuk. Aduh, ini gampang nyangkut. Nih sampannya ini masuk ke bagian dalam muara. Tuh, Pak Imron, Pak Amzar. Ayo sambar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka isra maita wa ma kundallaha rama. Aduh. Oke, air sudah bergerak pasang dan kondisinya keruh. Sementara, nah ini keluhannya ini selalu melintir gini nih ya. Kita mau coba dulu di bagian dalam muara sini. Siapa tahu ikan-ikan apa namanya, kelompok baby GT-nya masuk ke sini. Ini juga keruh. Nah, repotnya main di sini sampahnya ini loh. Sebentar, kita lihat dulu kondisinya. Nah, ini lagi-lagi ini ada indikasi disambar. Karena di bagian pedal hilang nih ekornya nih. Nah, tapi penyambarnya apa kita juga belum tahu ini. Kapal besar juga sedang masuk. Ini baru menangkap ikan dia di tengah sana. Ini ya, pas air pasang nggak ada kendala, lancar. Oh, sebentar, itu kayaknya ngasih serahan ke para pemandu yang ada di bagian mulut muara. Cepet. Aduh, nanti kecampur.
para kapal penjaring ya. Susah kalau udah melintir gini, nggak efektif mainnya nih. Oke, kita balik dulu. Sampahnya. Dan matahari sudah mulai meninggi dan rasa teriknya juga mulai terasa. Jadi saya menyempatkan untuk mancing di beberapa pinggiran sini, pesisir yang sedikit lebih kiri dari Mulut Muara. Laut masih cenderung masih bagus, rata, tapi ya itu tadi, sambaran-sambarannya sudah mulai berkurang. Dan pemancing yang lain sudah mulai ini juga undur diri. Nih teman-teman, kita sudah akhiri dulu kegiatan mancingnya. Sekarang sudah jam 10 karena ini berhubung hari Jumat. Ada kan kegiatan sholat kan. Nah, untuk hasilnya memang saat ini kita hanya 2. Tapi tadi tarikannya yang sampai lepas lagi itu ada sekitar 4 atau 5 gitu. Nancepnya yang nggak pas atau gimana, terus ada yang lepas. Ya bisa jadi karena kailnya nggak tajam, harusnya ganti yang baru. Jadi sekarang kita balik arah pulang ke rumah. Cukuplah hari ini di kesempatan akhir dari Ramadan. Semoga kita bisa ketemu di Ramadan tahun berikutnya. Salam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam buat semua, salam dari kami di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu. Oke, kita ini sudah menghindari jalur jalan raya, masuk di wilayah mana ini namanya, Kampung Arab ya. Ngomong-ngomong sebenarnya tadi malam sih ada acara yang menarik diikuti. Kalau di Kampung Arab sini, ada di Masjid Kampung Arab sini, momennya biasanya di sholat taraweh terakhir itu diadakan ini makan begibungan begitu ya, atau makan bareng dalam satu loyang. Nah ini masjidnya ini, lupa saya namanya, karena kadang hanya tiap tahun aja dulu kita mampir ke sini untuk acara makan nasi kebuli rame-rame ini. Masjid At-Taqwa Kampung Arab Ampenan. Nah jadi itu tumben tahun ini kita nggak ikut. Tahun kemarin ikut sama si bungsu. Nah jadi sekarang kelewatan lagi ya. Sudahlah, nggak masalah. Yang penting kita tidak kehilangan makna dari Ramadan itu sendiri. Oke, kita pulang ke rumah. Ini kan ini nih putih. Nih nanti jatahnya dia yang dapatnya.